Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'altu lahu ma'lam mamduda. Aku beri dia kekayaan yang melimpah. Ini kata mutlak. Allah mengatakan bahwa aku telah memberi banyak kemudahan kepada ayahnya Khalid bin Walid ini, sehingga kemudahan-kemudahan yang aku berikan kepada dia membuat dia menjadi kaya, dan kekayaannya itu di luar batas, sehingga Allah mengatakan kekayaan yang melimpah. Artinya kalau melimpah ini, misal kita mempunyai sebuah bak mandi yang ukuran tertentu, artinya meskipun airnya itu sudah penuh, saking Allah mudahkan dia dalam mencari rezeki, sehingga air-air itu akhirnya melimpah keluar, sehingga kekayaan yang dia miliki itu menjadikan dia lebih banyak lagi untuk mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Saking banyaknya, begitu maksud Allah. Apa yang dibutuhkan ayahnya Khalid bin Walid ini terhadap kehidupan, itu Allah penuhi sehingga melimpah, sehingga di luar kecukupannya, sehingga akhirnya banyak yang mubazir. Begitu Allah sering tuh memberikan banyak kekayaan kepada manusia-manusia semacam itu. Dia hidup mungkin sehari itu, kalau dia royal, kalau dia suka berpesta, mungkin kalau dia suka mabuk-mabukan atau yang lain, mungkin dalam kehidupannya itu bisa dia sehari menghabiskan $100.000. Namun terkadang Allah memberikan kekayaan kepada orang semacam ini melebihi kebutuhan hidupnya. Bisa saja Allah memberikan dia kemampuan untuk menghabiskan seharinya itu $1 juta. Begitu loh maksud Allah berkata seperti itu. Makanya kalau orang yang mengerti Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, itu tidak mudah terpesona matanya dengan orang-orang kaya. Orang-orang miliarder itu tidak akan mudah terpesona karena paham. Oh, Allah sudah memberi kemampuan dia untuk melengkapi kebutuhan hidupnya itu lebih dari kebutuhan dia. Semoga ini dapat dipahami agar orang Islam itu tidak mudah ngiler, tidak mudah norak, tidak mudah kampungan melihat orang-orang kaya, melihat orang-orang besar, melihat orang-orang populer dan yang lain sebagainya. Karena Allah mengatakan sendiri dia mampu berbuat itu. Aku berikan dia kekayaan yang melimpah Muhammad. Tapi apa yang aku dapatkan ketika engkau kusuruh untuk mereka bertobat, tidak menyembah berhala lagi, kembalikan mereka ke dalam kondisinya semula, tidak ada berhala. Mereka malah melecehkanmu, mereka malah menghinakanmu, mereka malah menjalimimu. Aku sebagai Tuhan dan selaku bos besar di bumi ini katakan kepada mereka betapa aku murkanya kepada mereka. Khususnya ini ayahnya Khalid bin Walid yang luar biasa mendeki engkau, memusuhi engkau. Aku tidak suka, maka aku harus bertindak. Dan saking geramnya Allah ini sampai membangunkan istirahatnya Muhammad. Jadi sekali lagi, inti ayat ini adalah bukan artinya Allah itu merasa menyesal memberi kekayaan kepada orang semacam itu. Tidak ada pernah penyesalan Allah kepada makhluk yang telah dia beri banyak manfaat, kehidupan, kekayaan, kepintaran, atau apapun itu, sehingga akhirnya kepintaran kekayaannya itu mampu melawan dirinya. Tidak, sama seperti dia tidak sama sekali menyesal menciptakan iblis. Sekarang maumu apa iblis? Kau sudah aku laknat. Aku ini bos besar, apa yang aku perintahkan harus kau laksanakan. Tidak ada kata tidak di dalam perintahku iblis. Adam sudah aku ajarkan begitu banyak ilmu sehingga dia mampu mengajarkan kembali kepada para malaikat. Sebagai balasannya aku perintahkan seluruh malaikat untuk menyembah dia. Dan engkau sebagai orang, sebagai jin
yang telah kuizinkan untuk bersahabat kepada Adam, telah kuizinkan untuk bersahabat kepada para malaikat, engkau tidak mau juga sujud kepada Adam karena merasa dirimu layak untuk lebih disujudi oleh para malaikat daripada Adam. Sekarang maumu apa? Tidak ada kata-kata penyesalan karena dia telah menciptakan iblis, tidak. Begitu. Jadi sekali lagi, ini udah ada entah mungkin sejak kita kalah dalam perang salib ini ya. Kata framing Islam itu harus miskin, Islam itu harus bodoh, Islam itu harus gembel, Islam itu harus jadi kampungan, Islam itu harus jadi norak. Ini sudah di framing ini. Udah, kalau kata framing ini seperti foto yang dimasukkan ke dalam figura. Nih, Islam tuh harus seperti ini, titik. Makanya banyak muncul teroris itu di dalam Islam, karena framing ini seharusnya tidak ada di dalam Islam. Kebodohan, kemiskinan, ketololan, kebegoan tidak ada. Karena sudah di framing, mafia itu sudah mencekram Islam itu harus seperti ini. Jika melampaui batas, maka mereka akan bertindak. Karena mereka tidak mampu bertindak terhadap orang-orang semacam itu dalam segi apa sih istilahnya itu, masuk ke dalam dunianya itu dengan penuh sopan santun keramat tamahannya, tidak mau mereka harus jadi teroris. Itu pola pikir semacam itu yang akibatnya bukannya menambah kemuliaan Islam, malah makin meruntuhkan kemuliaan Islam. Sekali lagi, jangan pernah terpukau kepada para miliarder apapun itu yang kaya. Allah katakan sendiri, aku telah memberikan dia kekayaan. Aku telah memberikan dia kemudahan, Muhammad. Tapi selalu yang dia lakukan itu setiap malam selalu berdiskusi, selalu berkumpul terhadap pembesar-pembesar lain untuk menjatuhkanmu, untuk menghinakanmu, untuk melecehkan apa yang telah aku katakan kepada mereka semua lewat firman-firmanku, lewat malaikat Jibril yang aku sampaikan kepadamu. Ini mungkin ayat ke-1 atau ayat kedua, Allah mengatakan bahwa dialah yang memberi kekayaan kepada seseorang. Dan seseorang ini yang mampu membuat Allah begitu geram sampai Allah membangunkan istirahatnya Muhammad sedang tidur. Jadi memang apa yang terjadi di zaman Muhammad, zaman dulu, emang ada istilah di dalam dunia filsafat itu adalah kejadian yang berulang-ulang. Kejadian yang terus berulang-ulang, polanya sama, tingkah lakunya sama, hanya saja orang yang berbeda. Dan terkadang sebagai seorang Islam, sekali lagi Allah mengatakan, dan bersabarlah karena Tuhanmu. Di ayat sebelumnya kita sudah bahas di surat Al-Mudaththir juga. Akhirnya mau gak mau, walaupun Allah akan bertindak. Toh kalau Allah bertindak langsung, kira-kira itu ayah Khalid bin Walid langsung diberi kemurkaan seperti zaman-zaman Nabi dahulu. Mungkin langsung jatuh dari jurang atau apapun itu. Itu tidak akan menambah kemuliaan Al-Quran di zaman yang akan datang, ketika intelektual, ketika logika, ketika rasionalitas nanti akan dijunjung tinggi. Makanya Allah mengatakan nanti kita akan temukan di ayat-ayat berikutnya pelan-pelan. Allah murkanya ini karena aku telah memberikan dia kekayaan Muhammad, dan aku tidak menyesal sedikit pun atas apa yang telah aku berikan kepada dia. Yang aku katakan kepadamu adalah bahwa aku akan bertindak kepada dia. Karena dia ini sebagai public figure, apa yang dia perbuat itu akan membuat banyak orang-orang yang tersesat, yang tidak tahu apa-apa, akan mengikuti dia karena kekayaannya. Dan akhirnya engkau akan semakin terjalimi, umat-umat akan semakin dilecehkan. Dan Allah sangat tidak suka akan hal itu. Sebagai big boss, sebagai bos yang besar di belakangnya Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin.